Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanita Oktaviasari, NPM 197530022. Di sini saya akan mempresentasikan lab dari 10.2.7 yaitu using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Jadi untuk di sini ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan. Jadi untuk yang part yang pertama, di sini bagian yang pertama yaitu record a PC's IP configuration informasi. Jadi merekam informasi dari konfigurasi IP sebuah PC. Yang kedua yaitu use Wireshark to capture DNS queries and response, yaitu gunakan Wireshark untuk menangkap pertanyaan dan respon DNS. Yang ketiga yaitu analisis paket DNS atau UDP paket yang sudah diambil. Jadi kita masuk part yang satu, record VM IP configuration information. Yang A, your CyberOps workstation. Jadi kita dari mesin ini kita menyeting bagian networknya, yaitu adapter satunya, which is adapter. Jadi di sini sebelumnya sudah di setting. Kemudian kita langsung start. Kemudian open a terminal di bagian B. In the virtual box, enter ivconfig dari prompt-nya. Kemudian display interface information. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan CyberOps. Kita buka terminalnya. Pertama kita tuliskan sudo lab support.files scripts configure enter, kemudian masukkan passwordnya CyberOps. Nah, kemudian kita akan menjalankan perintah yaitu ivconfig, enter. Kemudian kita akan masuk lagi ke perintah yaitu yang bagian C-nya, yaitu at the terminal prompt enter cat garis miring etc garis miring resolve.conf. Ini jadi untuk tampilan setelah di enter. Kemudian untuk yang bagian D-nya, at the terminal from enter netstat -rn. Kita ketikkan netstat, kita enter. Jadi di sini untuk bagian netstat -rn-nya untuk bagian destination, gateway. Jadi di sini terlihat semuanya.
Setelah itu kita akan mengisi ya. Untuk IP address-nya sendiri di sini bisa terlihat. Kita masukkan IP-nya. Belum di itu ya. 192.168.81.44. Kemudian untuk MAC address-nya yaitu yang bagian ininya ya. 08.227.200.229A.24F. Nah, untuk bagian default gateway IP address-nya jadi di gateway-nya nih ya. 192.168.81.166. Kemudian untuk bagian DNS servernya bisa dilihat di bagian perintah yang di sini. Jadi ini untuk DNS server IP address-nya 8.8.4.4. Jadi untuk bagian record-nya sudah kita isikan sesuai dengan perintah-perintah yang kita lakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu part 2 yaitu use Wireshark to capture DNS queries and response. Jadi yang pertama kita enter terminal window, start Wireshark and click OK when prompt. Jadi kita buka kembali, kita tuliskan perintah Wireshark. Kita enter, tunggu beberapa saat, kemudian biar sedikit terlihat ya teman-teman. Jadi Wireshark-nya udah terhubung seperti di dalam lab terlihat ya. In the Wireshark window, select and double click INP 0S3. Jadi kita double klik. Nah, kemudian open the web browser and navigate to www.google.com. Nah, jadi ini untuk hasil dari kita membuka www.google.com. Kemudian yang bagian D-nya klik stop to stop the Wireshark capture when you see Google homepage. Jadi kalau misalnya tampilannya udah terbuka, kita di bagian capture-nya kita hentikan, stop. Kemudian untuk bagian yang ketiganya, untuk tujuan yang ketiga, analis capture DNS and or UDP paket. Untuk step yang pertama, filter DNS paket. Bagian A-nya, in the Wireshark main window, tipe DNS in the filter field. Habis itu kita klik apply. Jadi di bagian filternya kita tuliskan DNS, kemudian kita apply. If you do not see analysis result, kemudian yang bagian B-nya in the packet list pane, yang bagian paling atas sendiri. Contohnya ya, kalau di dalam
labnya sini untuk contohnya yaitu 429. Di sini saya memilih yang bagian atas. Kemudian untuk bagian yang kedua, step yang kedua, examine the field in the DNS query packet. Jadi di sini di bagian domain name systemnya bisa dilihat. Kemudian untuk bagian yang B-nya di sini ada pertanyaan, is the source MAC address the same as the one record from part 1 for the VN? Apakah alamat MAC sumber sama dengan yang direkam dari bagian 1 untuk virtual box-nya? Jawabannya iya. Kemudian yang untuk yang C-nya, in the Internet Protocol version 4 line. Jadi di situ di sini, can you identify the IP and MAC address for the source and destination of this packet? Dapatkah Anda mengidentifikasi alamat IP dan MAC address untuk sumber dan tujuan paket ini? Nah, untuk bagian source workstation-nya, untuk IP address-nya kita bisa lihat di bagian yang paling atas untuk record-nya sendiri. Nah, jadi untuk IP address-nya kita bisa langsung kemudian untuk MAC address-nya nah, untuk bagian yang destination DNS default, jadi ini nih, destination-nya 8.8.4.4. Kemudian untuk MAC address-nya, untuk bagian MAC address-nya, di sini bisa terlihat di bagian sini nih. Yaitu FA.2C7 titik 265 titik 2 AB titik 2 FB titik 290. Nah, jadi ini untuk salah satu apa contohnya ya. Jadi untuk bagian yang D-nya, ini header UDP dapat memiliki 4 bidang, yaitu port sumber, port tujuan, panjang, dan checksum. Setiap file dalam header UDP hanya 16 bit seperti yang digambarkan di bawah ini. Seperti ini.
Jadi di sini bisa dalam domain name systemnya kita bisa lihat untuk destination portnya 53, kemudian untuk source portnya 52370, kemudian untuk bagian source-nya ini IP-nya bisa terlihat, destination-nya bisa terlihat, kemudian nah, untuk bagian length-nya juga bisa terlihat, kemudian checksum statusnya juga terlihat. Jadi yang untuk yang tabel ini, expand as necessary to see the details. Record your Wireshark result in the table below. Catat hasil Wireshark Anda pada tabel di bawah ini. Source portnya ini tadi 53 bisa dilihat di sini ya. Source port. Nih ya, destination portnya 53 di sini, source portnya 52370. Untuk destinationnya 888.8.4.4. 192.81.44. Kemudian untuk frame size-nya bisa dilihat di bagian sini, jadi 84 bit. Kemudian untuk destination MAC address-nya, source MAC address-nya sudah dilihat, sudah ada di tabel yang sebelumnya. Kemudian untuk source port, destination port bisa dilihat di bagian yang di sini. Kemudian di sini ada pertanyaan, is the source IP address the same as the local PC's IP address you record in part 1? Apakah alamat IP sumber sama dengan alamat IP PC lokal yang Anda rekam di bagian 1? Jawabannya adalah iya. Kemudian, is the destination IP address the same as the default gateway not in part 1? Apakah alamat IP tujuan sama dengan gateway default yang disebutkan di bagian 1? Jawabannya tidak. Karena di bagian DNS gateway-nya tadi di sini menggunakan
menggunakan nih 192.168.81.16 untuk bagian DNS servernya sama seperti ini. Untuk step yang ketiga yaitu examine the field in DNS response packet. Jadi, periksa bidang dalam paket respon DNS. Di dalam contoh ini, in this example, frame-nya yang dipakai itu 488 adalah paket respon DNS yang sesuai. Perhatikan jumlah byte pada kabel adalah 90. Nih, 90. Kemudian ini adalah paket yang lebih besar dibandingkan dengan paket permintaan DNS. Ini karena paket respon DNS akan menyertakan berbagai informasi tentang domain. Kemudian untuk pertanyaannya, yang bagian B-nya, in the internet to frame for the DNS response, what device is the resource MAC address and what the destination MAC address? Alamat MAC sumber adalah gateway default dan alamat MAC tujuan adalah FM. Yang bagian C-nya, notice the source and destination IP address in the IP packet. What is the destination IP address? Apa alamat IP tujuan? Jadi alamat dari destination-nya yaitu di bagian jadi untuk jawabannya bagian C yaitu ini tergantung kita mengambil contohnya. Kalau dari contoh yang di atas ini untuk destination-nya yaitu 192.168.8.10. Kemudian untuk bagian yang what is the source IP address, untuk bagian contohnya yaitu source-nya yaitu adalah 8.8.4.4. What happened to the rules of search and destination for the VM and default gateway? Jadi, apa yang terjadi dengan peran sumber dan tujuan untuk FM dan gateway default? FM dan server DNS telah membalikan peran mereka dalam query DNS dan paket respon. Kemudian di sini ada pertanyaan reflection question, yaitu pertanyaan refleksi. Apa keuntungan menggunakan UDP daripada TCP sebagai protokol transport untuk DNS? Jadi UDP sebagai protokol transport menyediakan pembentukan sesi cepat, respon cepat, overhead minimal, tidak perlu mencoba lagi, reassembly, segmen, dan mengakuan paket yang telah diterima. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.